Tipe kekristenan yang pertama tadi kita telah belajar, yaitu orang Kristen yang bertipe anak bungsu. Dan saat ini kita belajar untuk tipe kekristenan yang kedua adalah orang Kristen yang bertipe anak sulung. Kita akan baca di dalam pembacaan kita Lukas pasal 15 ayat yang ke-25 sampai dengan ayat yang ke-32. Kita akan baca di sana, di situ dikatakan begini. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang, dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, apa arti semuanya itu? Jawab hamba itu, adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun, karena ia mendapatnya kembali dengan sehat. Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur. Maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersukacita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tipe orang Kristen yang kedua adalah orang Kristen yang bertipe anak sulung ini. Karakter anak sulung ini kalau kita perhatikan di dalam ayat 25, di situ dikatakan bahwa ketika anak sulung itu, pada saat adiknya pulang, anak sulung itu tidak berada di tempat. Anak sulung itu berada di ladang, dan pada saat dia kembali mendekat dengan rumah dia kembali, dia mendengar ada di rumah itu ada pesta. Terdengar bunyi seruling, nyanyian-nyanyian, dan begitu mereka begitu bersuka cita. Dan karena itu anak sulung ini bertanya kepada memanggil salah seorang upahan bapaknya dan bertanya kepadanya. Dan hamba daripada bapaknya ini berkata bahwa adikmu yang hilang itu telah kembali dengan sehat. Adikmu yang sekian lama pergi itu hari ini dia telah kembali. Dan sikap daripada anak sulung ini dikatakan bahwa dia menjadi marah, ayat 28. Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Kemarahan anak sulung ini diakibatkan oleh karena apa? Oleh karena adiknya yang bungsu, yang sudah kesekian lama hilang, tetapi baru saja pulang. Kemudian bapaknya merayakan pesta bersama-sama dengan anak bungsu ini. Yesus hendak menyampaikan kebenaran ini kepada ahli Taurat dan orang Farisi. Bahwa orang-orang berdosa, para pemungut cukai, adalah orang-orang yang jauh daripada standar kebenaran. Mereka adalah orang-orang berdosa. Tetapi tatkala mereka mendengar bahwa Yesus berada di tempat itu, mereka datang ingin mendengar kebenaran yang hendak disampaikan oleh Tuhan Yesus. Tetapi ahli Taurat dan orang-orang Farisi itu memprotes mereka. Kenapa Yesus ini makan bersama-sama dengan orang-orang berdosa dan pemungut cukai? Sikap daripada ahli Taurat dan orang-orang Farisi ini telah memiliki kehilangan prinsip kasih. Kehilangan prinsip kebenaran, yaitulah kasih kepada Allah dan kasih terhadap sesama, telah tergeser dalam kehidupan mereka. Karena apa? Mereka hanya tahu tentang kebenaran. Mereka hanya tahu mengajarkan kepada orang, tetapi mereka tidak melakukan kebenaran itu. Mereka kehilangan kasih. Mereka kehilangan akan kasih mereka kepada orang-orang berdosa, para pemungut cukai. Mereka memandang diri mereka benar, dan orang lain itu tidak benar, dan mereka lah yang memang benar, dan mereka lah yang patut dihormati, yang patut dihargai. Bukankah ada begitu banyak orang Kristen yang menganggap dirinya benar lebih daripada orang lain?
Ada begitu banyak orang Kristen menganggap dirinya suci dan kudus. Dan ketika melihat orang berdosa, dia menjauh, dia menyingkir, dia tidak mau tahu tentang keberadaan mereka. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Alkitab mengatakan dalam 1 Korintus pasal 13, ayat 1 sampai dengan ayat 11. Di situ berbicara tentang kasih. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, kasih itu tidak menyimpan kesalahan orang lain, dan sebagainya sampai kepada ayat yang ke-11. Semua pengetahuan akan lenyap, bahasa roh, nubuat, semua akan berakhir, tapi kasih tetap bertahan selama-lamanya. Namun rupa-rupanya prinsip kebenaran ini telah tergeser daripada kehidupan ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Yesus memberitahukan kebenaran ini melalui perumpamaan ini supaya mereka menyadari keberadaannya. Untuk memiliki prinsip penerimaan terhadap siapapun juga, orang dari kalangan manapun juga, dari suku manapun juga, dari tingkat sosial manapun juga, dari berbagai warna kulit, status sosial, berbagai suku, bangsa, dan bahasa, tidak dapat membeda-bedakan. Karena saudara Yesus datang, dia menerima semua orang, tanpa membeda-bedakan orang. Dan itulah yang sebenarnya Yesus ajarkan kepada semua orang. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Di dalam ayat yang ke-29 di sana dikatakan, tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersuka cita dengan sahabat-sahabat. Dia mulai bersungut, dia mulai mencomel, dia mulai mengeluh akan keberadaannya. Karena selama ini dia setia sama Bapa. Selama ini dia berada di hadapan Bapa. Tetapi dia belum menerima apa-apa dari Bapa. Kesalahannya bukan terletak pada bapaknya, tetapi kesalahannya adalah terletak pada anak sulung ini sendiri. Kesalahannya terletak pada dirinya sendiri. Karena apa? Dia hidup satu rumah dengan bapaknya, tapi dia tidak mengerti isi hati bapaknya. Ada begitu banyak orang Kristen yang sudah sekian lama menjadi orang Kristen. Ada begitu banyak gereja Tuhan, ada begitu banyak orang percaya yang sudah sekian lama menjadi Kristen, tetapi sesungguhnya tidak mengerti isi hati Bapa. Kalau kita mengerti isi hati Bapa, kita tidak akan pernah mengkhianati Bapa kita di surga. Kita tidak akan pernah jauh dari hadapan Bapa kita. Kita akan terus mendengar suara Bapa kita, dan Bapa kita mendengar suara kita. Ada hubungan relasi, ada percakapan antara Bapa dengan anak. Inilah yang Bapa mau. Tetapi anak sulung ini, dia melakukan pekerjaannya hanya sebatas rutinitas. Dia melakukan pekerjaannya hanya sebatas tugas dan tanggung jawab. Dia tidak memiliki hubungan yang dalam terhadap bapaknya. Dia tidak memiliki hubungan yang intim dengan bapaknya, sehingga dia tidak mengerti isi hati bapaknya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini kita mendengar kebenaran firman Tuhan ini. Di mana anak sulung ini, dia protes bapaknya. Dia bilang, ayat 30, tetapi baru saja datang anak bapa yang telah memboroskan harta kekayaan bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur. Maka bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Nah saudara, ayahnya bilang segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Anak sulung ini nggak tahu. Anak sulung ini tidak mengerti dan tidak memahami isi hati Bapa, bahwa semua warisan yang dimiliki oleh Bapa adalah miliknya juga, tapi dia tidak mengerti. Kapanpun dia mau mengambil anak lembu, seekor pun atau berapapun dia mau ambil untuk dia bersenang-senang, bisa saja. Tetapi dia tidak tahu mempergunakan fasilitas yang telah disediakan oleh bapaknya kepadanya. Oleh karena apa? Dia tidak mengerti isi hati bapaknya. Ada begitu banyak orang Kristen yang gengsi. Dia tidak mau berdoa kepada Bapa di surga untuk minta pertolongan sama Tuhan. Ada begitu banyak orang Kristen yang merasa diri bisa dan mampu.
Sehingga dalam mengerjakan segala pekerjaan, segala hal yang dia lakukan dalam karier, dalam tugas dan tanggung jawab, dia mengesampingkan Tuhan, dia melupakan Tuhan, dia tinggalkan Tuhan, dan dia berpikir bahwa dia mampu dan bisa berdiri untuk melakukan segala-galanya. Sesungguhnya didapati seperti anak sulung ini, dia tidak mengerti isi hati Bapa. Tuhan akan sangat senang ketika kita melakukan hal sekecil apapun. Kita mau melibatkan Tuhan di dalam setiap hal yang kita kerjakan. Dalam hal apapun yang kita lakukan, kita mau melibatkan Tuhan. Karena ketika kita melibatkan Tuhan dalam segala hal yang kita kerjakan, maka Bapa kita di sorga, Tuhan Yesus Kristus, akan sangat senang. Karena kita memiliki hubungan yang dekat dengan Bapa. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Di dalam ayat-ayat selanjutnya, sikap Bapa terhadap anak sulung ini. Pada waktu anak sulung ini tidak mau masuk ke dalam rumah, bapaknya keluar dan mendapatkan anak sulung ini. Dia mengajak anak sulung ini untuk berbicara. Dan bapaknya juga memberikan pemahaman dan pengertian kepada anak sulung ini. Untuk mengerti bahwa segala yang dimiliki oleh bapaknya juga adalah milik daripada anak sulung ini. Dan bapaknya membuka wawasan berpikir daripada anak sulung ini untuk memiliki prinsip penerimaan akan adiknya yang sekian lama hilang, tetapi hari ini dia telah kembali. Nah, saudara-saudara, ada begitu banyak orang Kristen yang mungkin ketika salah paham, berantem, berkelahi, dan kemudian dia menyimpan akar pahit atau dendam. Mungkin sampai hari ini belum terselesaikan. Tetapi saudara, firman Tuhan katakan, jikalau kita mau supaya dosa kita diampuni, ampunilah kesalahan saudaramu, supaya Bapa di surga juga mengampuni akan kesalahan. Kita sendiri membutuhkan pengampunan. Kenapa kita tidak mau mengampuni orang lain? Saudara dan saya membutuhkan pengampunan. Anak sulung ini tidak mau mengampuni adiknya, karena adiknya karakternya tidak baik. Adiknya dia pergi jauh sekian lama. Dia tidak pernah melakukan apa-apa dan hari ini dia kembali. Dan bapaknya seakan-akan lebih memperhatikan. Dia kecewa dengan tindakan ayahnya. Dia kecewa dengan prinsip yang diterapkan oleh bapaknya hari itu. Tetapi ayahnya tetap menyambutnya dengan penuh belas kasihan. Ayahnya tetap merangkul dia dan mengasihi dia. Dan berkata, apa yang Bapa punya adalah engkau punya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada begitu banyak orang Kristen yang saat ini sudah mulai tergeser daripada rel kebenaran yang sebenarnya. Gereja hari-hari ini hanya mementingkan diri sendiri, hanya memikirkan tentang keberadaannya sendiri, tanpa memikirkan orang-orang di luar sana. Orang-orang yang termarginalkan, orang-orang yang hidup di dalam bergelimun di dalam dosa. Orang-orang yang hidup di dalam kemabukan. Orang-orang yang hidup di dalam pesta pora. Orang-orang yang hidup di dalam segala dosa-dosa. Ada begitu banyak orang Kristen tidak peduli. Tetapi ingat, ada 3 utama gereja yang gereja harus melakukan itu. Yaitu apa saudara? Yang pertama adalah marturia. Yaitu memberi kesaksian. Dia harus menginjil. Dia harus memberitakan kebenaran. Dan bukan hanya itu saja. Tetapi koinonia. Bersekutu. Yaitu bersekutu dengan Tuhan. Bersekutu dengan sesama. Dan juga diakonia. Yaitu memberi pelayanan. Ada begitu banyak orang Kristen yang hanya menekankan suatu tugas gereja. Yaitulah hanya koinonia. Dia hanya bersekutu dan bersekutu di dalam gereja. Hanya berputar-putar di dalam gereja karena gereja itu sudah megah, sudah aman. Sehingga dia tinggal di dalam itu merasa nyaman dan tidak peduli dengan keberadaan orang-orang yang ada di luar sana. Tapi saya mau beritahu kepada saudara, tugas utama gereja adalah marturia, koinonia dan diakonia. Dia perlu bersaksi, dia perlu bersekutu, dan dia perlu memberi pelayanan. Yesus datang, dia tidak mencari orang benar. Yesus datang untuk mencari orang berdosa. Itulah sebabnya Yesus memberikan perumpamaan tentang domba yang hilang. Bukankah kalau seorang gembala
memiliki 100 anak domba, dan kemudian kalau seekor itu hilang, bukankah dia meninggalkan 99 itu dan pergi mencari yang satu itu yang hilang itu? Pada waktu dia menemukan yang satu yang hilang itu, dia menggendongnya, taruh di atas bahunya, dan dia kembali dan dia begitu bersuka cita. Daripada 99 orang benar, daripada 99 orang benar yang tidak membutuhkan pertobatan. Ahli Taurat, orang Farisi, mereka tidak membutuhkan pertobatan. Tetapi pemungut cukai dan orang berdosa, mereka butuh pertobatan. Jangan sampai kita yang awal, tapi kita menjadi yang terakhir. Biarlah kita awal dan terus menjadi awal. Jangan sampai dulu kita bersemangat setia kepada Tuhan, tapi hari-hari ini engkau mulai kendor dan jauh dari Tuhan. Mungkin dulu engkau begitu setia melayani Tuhan dan mengiring Tuhan, tapi hari-hari ini, oleh karena masalah terjadi dalam kehidupan saudara, engkau tidak mendapat suatu solusi dalam menyelesaikan masalah saudara, dan engkau kecewa, dan engkau tinggalkan gereja, tinggalkan Tuhan, bahkan mungkin saudara murtad. Hari ini, biarlah seperti anak sulung ini, sadar dan juga kembali kepada Bapa, dan dengar nasihat daripada Bapa. Dengarkan firman Tuhan baik-baik. Gereja Tuhan harus bersikap inklusif, bukan bersikap eksklusif. Gereja jangan sampai menutup diri, tapi gereja itu harus terbuka terhadap semua orang. Firman Tuhan katakan, hendaklah engkau menjadi surat Kristus yang terbuka, yang dapat dibaca oleh semua orang. Karena itu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita baca suatu bagian firman Tuhan di dalam 1 Yohanes pasal yang kedua. Kita baca di sana 1 Yohanes pasal yang kedua ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-6. 1 Yohanes pasal 2 ayat yang ke-3 sampai dengan ayat yang ke-6 kita baca sama-sama. 2-3. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Barang siapa berkata, aku mengenal dia, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus hidup. Nah, saudara, firman Tuhan katakan bahwa barang siapa berkata bahwa ia ada di dalam Allah, ia wajib hidup sama seperti Kristus hidup. Kristus adalah teladan kita. Kristus adalah panutan kita. Jadi kalau kita berkata bahwa kita dalam Allah, berarti kita wajib hidup sama seperti Kristus hidup. Tidak ada tawar-menawar, suka atau tidak suka, mau atau tidak mau. Kita wajib hidup seperti Kristus hidup. Artinya apa, saudara? Yesus datang di dalam pelayanan penginjilan dari desa ke desa, dari kota ke kota. Dia tidak hanya mencari orang-orang kaya. Dia tidak mencari orang-orang yang ekonomi menengah. Tetapi dikatakan bahwa dia berjalan keliling dari kota ke kota, dari desa ke desa. Dia menjangkau semua lintas. Dia menjangkau semua orang. Dari orang yang termarginalkan, dari orang yang menderita, dari orang yang sakit, dari orang yang susah. Yesus menjangkau mereka. Dan kita wajib hidup sama seperti Kristus hidup. Gereja, saudara dan saya, orang percaya, harus bersikap inklusif. Jangan bersikap eksklusif. Ketika kita bersikap eksklusif, maka jangan harap ada saudara-saudara kita di luar sana mau menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi mereka. Karena kita menutup diri kita. Mari, terapkanlah kasih Allah itu. Milikilah kasih Allah itu. Dan lakukanlah dalam kehidupan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya.
Di dalam Wahyu 22 ayat yang ke-13, kita baca di sana. Wahyu 22 ayat 13. Wahyu 22 ayat 13 sampai ayat 15. Di sana dikatakan begini. Aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir. Berbahagialah mereka yang membasuh jubahnya. Mereka akan memperoleh hak atas pohon-pohon kehidupan dan masuk melalui pintu-pintu gerbang ke dalam kota itu. Tetapi anjing-anjing dan tukang-tukang sihir, orang-orang sundal, orang-orang pembunuh, penyembah-penyembah berhala, dan setiap orang yang mencintai dusta dan yang melakukannya, tinggal di luar. Aku Yesus telah mengutus malaikatku untuk memberi kesaksian tentang semuanya ini kepadamu bagi jemaat-jemaat. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dikatakan bahwa berbahagialah orang yang membasuh jubah. Artinya anak bungsu ini, anak sulung ini, jubah mereka itu kotor. Jubah mereka itu jijik. Juga jubah mereka itu tidak baik di hadapan Bapa. Dan Bapa hendak menggantikan jubah mereka dengan jubah kebenaran, dengan jubah kesucian dan jubah kekudusan. Hari ini, sebagaimana Yesus mengundang ahli Taurat dan orang-orang Farisi untuk menggantikan pakaian kebenaran mereka dengan pakaian kebenaran yang mau digenakan oleh Yesus. Tetapi mereka berprinsip untuk tidak mengenakan pakaian kebenaran yang ditawarkan oleh Yesus kepada mereka. Hari ini, saya menawarkan kepada setiap Bapak Ibu Saudara-saudara, jikalau jubah kehidupan lama saudara mungkin ada, tanggalkan itu, lepaskan itu, dan datang kepada Yesus dengan sungguh-sungguh. Supaya Yesus mengenakan jubah kesucian, jubah kebenarannya kepada saudara. Dan kita dapat berinteraksi dengan baik dengan Bapa kita di sorga. Kita dapat berhubungan intim dengan Bapa kita di sorga. Karena firman Tuhan katakan di situ bahwa anjing-anjing, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, para pendusta, orang-orang serakah, mereka tidak akan masuk ke dalam langit baru dan bumi baru, ke dalam kerajaan sorga. Mereka tinggal di luar. Tetapi mereka yang membasuh jubahnya, mereka yang tanggalkan pakaian yang kotor, kehidupan yang lama, dia mengenakan kehidupan yang baru, dia berhak masuk ke dalam kerajaan sorga, masuk ke dalam langit baru dan bumi baru, menikmati kehidupan selama-lamanya. Saya tidak tahu tentang keberadaan saudara hari ini. Mungkin Bapak Ibu Saudara-saudara, apakah saudara masuk dalam kategori anak yang bungsukah? Atau saudara masuk ke dalam kategori anak yang sulungkah? Saya tidak tahu. Tetapi kalau saudara mengoreksi dan mengevaluasi kehidupan rohani saudara, dan kalau saudara masuk dalam salah satu kategori daripada firman Tuhan yang telah saya sampaikan ini, maka hari ini sadarlah, ambillah komitmen untuk memulai sesuatu yang berkenan, yang memuliakan dan mengagungkan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Firman Tuhan sampai di sini. Haleluya. Kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu pada siang hari ini. Kami telah mendengar firman Tuhan di dalam Injil Lukas pasal 15. Ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-32. Tuhan, kami bersyukur Tuhan, bahwa Tuhan telah mengajarkan kepada kami tentang dua tipe kekristenan, yaitu orang Kristen yang bertipe anak bungsu dan orang Kristen yang bertipe anak sulung. Hamba berdoa kepada setiap saudara-saudara kami yang telah mendengarkan firman, tanamkan firman Tuhan ini dalam setiap hati kami. Jikalau kami didapati oleh Tuhan seperti anak bungsu yang selama ini tidak menghargai akan karunia Allah, keselamatan yang Tuhan berikan kepada kami, dan kami mengkhianatinya, kami tidak menghargainya akan kasih karunia Tuhan itu,
untuk mencintai kehidupan-kehidupan duniawi, untuk hidup di dalam keinginan-keinginan daging, untuk hidup dalam kehidupan-kehidupan yang lama. Tuhan, tolong kami supaya seperti anak bungsu ini kami sadar, dan bukan hanya sampai kepada tingkat kesadaran, tetapi biarlah ada suatu keputusan, komitmen di hadapan Tuhan untuk benar-benar berbalik dan berkata kepada Tuhan. Ada suatu pertobatan yang sejati untuk mohon pengampunan daripada Tuhan, karena Tuhan selalu menantikan kami kapanpun kami mau kembali kepada Tuhan. Tuhan, kami rindu jikalau didapati saudara-saudara kami seperti anak bungsu ini. Mari gantikan jubah mereka yang kotor itu dengan jubah kebenaran. Gantikan jubah mereka yang jijik, yang tidak layak, yang tidak pantas di hadapan Bapa. Biarlah dikenakan dengan jubah kebenaran, jubah Tuhan Yesus Kristus, jubah firman Allah, hidup di dalam kesucian dan kekudusan Allah, supaya bisa bersekutu dengan Tuhan. Jikalau Tuhan mendapati kami seperti anak sulung ya Tuhan, mungkin selama ini kami berada bersama-sama dengan Tuhan. Kami yakin bahwa kami adalah orang-orang percaya, kami adalah gereja Tuhan. Tetapi kami mungkin kadang-kadang kami marah oleh karena ada orang-orang lain yang baru menjadi Kristen, baru percaya kepada Tuhan. Tetapi tatkala mereka berdoa, doa mereka dijawab oleh Tuhan. Dan kami merasa bahwa kenapa kami sekian lama menjadi orang percaya, tetapi kami belum dan bahkan tidak mendapat apa-apa. Biarlah prinsip-prinsip pemikiran-pemikiran seperti ini Tuhan hilangkan dan jauhkan. Karena mungkin kami tidak mengerti akan isi hati Bapa, tapi kami rindu Tuhan tajamkan kecerdasan kami. Bukakan wawasan kami untuk kami mengerti kebenaran bahwa apa yang menjadi milik Bapa adalah milik kami. Kami lebih mau memahami akan isi hati Bapa, supaya kami boleh memiliki prinsip penerimaan, kasih, prinsip untuk menerima orang-orang yang sebenarnya tidak layak menerima kasih karunia, tapi mereka menerima. Siapakah kami Tuhan? Kami adalah manusia yang banyak kekurangan dan kelemahan. Tapi hamba berdoa, kami rindu, jikalau Tuhan mendapati kami, jubah kami mulai kotor, Tuhan kuduskan. Jubah kami yang tidak baik mulai sobek dan tidak berkenan di hadapan Tuhan, Tuhan gantikan dengan jubah yang terbaru. Jubah kesucian dan jubah kebenaran. Ada banyak kekurangan dan kelemahan kami manusia di dunia ini. Tapi kami rindu sebagai gereja, sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen. Biarlah kami melakukan tugas gereja, panggilan utama tugas gereja yang utama. Tugas orang percaya yang utama adalah marturia, yaitu bersaksi menjadi kesaksian buat banyak orang kepada dunia ini. Sehingga setiap lidah boleh mengaku dan setiap lutut boleh bertekuk lutut bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Tuhan juga menolong kami supaya kami memiliki, Tuhan, memahami tugas gereja yang berikut adalah koinonia, yaitu kami bersekutu. Bukan hanya bersekutu dengan Tuhan, tapi bersekutu dengan saudara-saudara seiman. Bersekutu dengan orang-orang yang memang mereka memiliki hubungan yang jauh dengan Tuhan, tapi bagaimana caranya kami membawa mereka datang kepada Tuhan untuk kami bersekutu bersama. Jangan sampai kami menjadi gereja yang egois, gereja yang mementingkan diri sendiri, gereja yang bersikap dan bersifat eksklusif ya Tuhan. Tapi biarlah Tuhan mengajarkan kepada kami supaya kami memiliki sikap yang inklusif, yaitu sikap penerimaan terhadap setiap suku, bangsa, dan bahasa, terhadap semua orang dari berbagai latar belakang yang berbeda-beda. Karena Yesus datang memberikan teladan buat kami, untuk kami menerima semua orang dari kalangan manapun. Yesus datang untuk mencari orang berdosa. Yesus datang untuk mencari orang sakit. Biarlah panggilan gereja, tugas gereja ini, kami boleh mencari orang-orang yang tersesat, orang-orang yang terhilang. Tuhan tolong kami, biarlah kami selalu mengerti isi hati Bapa, bahwa kami memiliki kasih Allah. Oh Tuhan, tolong mampukan kami, karena mungkin ada hari-hari dan waktu-waktu tertentu kami lalai, dan kami bisa saja tidak melakukan kebenaran. Tetapi kami mohon Roh Kudus memimpin kami, Roh Kudus menuntun kami, memampukan kami, untuk kami bisa melakukan kebenaran, sebagaimana yang Bapa maksudkan bagi kami. Terima kasih Bapa di sorga. Kami rindu kebenaran-Mu dicanangkan lebih jauh dalam hati kami, berakar, bertumbuh, dan berbuah bagi kemuliaan Tuhan. Biarlah kami menjadi pelaku-pelaku firman Allah, dan bukan hanya menjadi pendengar saja. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami.
Kami mengucap syukur kepada Bapa di surga atas firman yang kami telah dengar. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.